Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas materi IPS dengan judul kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor merupakan istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi. Ekspor dan impor sendiri merupakan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Dalam satu negara, kegiatan ekspor dan impor mempunyai peranan yang sangat penting dan tentunya erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Adapun penjelasan sederhana, arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar. Adapun jenis-jenis ekspor di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas yaitu seperti minyak bumi dan gas, sedangkan ekspor non-migas yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan lainnya. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor, yaitu kegiatan pasar di luar negeri, keahlian eksportir dalam merebut pasar luar negeri, iklim usaha yang diciptakan pemerintah, ketentuan perjanjian internasional, komoditas ekspor untuk Indonesia yaitu karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produsen garmen dan tekstil. Kegiatan ekspor mampu menciptakan permintaan efektif baru yang membuat barang-barang di pasar dalam negeri mencari inovasi untuk menaikkan produktivitas. Kegiatan ekspor juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar di seberang lautan bagi barang-barang tertentu. Kegiatan ekspor mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Mengendalikan harga produk, 2. Menambah devisa negara, 3. Memperbanyak lapangan kerja. Yang kedua yaitu kegiatan impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Dalam bentuk jasa yang diterima dari luar negeri yaitu seperti asuransi, transportasi, tenaga asing juga diperhitungkan sebagai impor. Orang atau lembaga yang mendatangkan barang impor disebut dengan importir. Kegiatan impor barang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh yaitu harga barang impor yang dijual bisa lebih murah daripada barang atau jasa yang sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Adapun beberapa alasan suatu negara melakukan kegiatan impor, yaitu negara pengimpor bisa saja memproduksi barang tersebut, namun biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal, yang nantinya akan membuat harga barang dijual lebih mahal. Yang kedua, negara pengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri, namun tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Kegiatan impor dapat memberikan manfaat serta kerugian, terutama untuk produsen di dalam negeri karena bisa kalah bersaing dengan produk impor, baik dari sisi harga maupun kualitas. Impor juga merupakan aktivitas mengurangi cadangan devisa negara yang dapat membuat neraca perdagangan negara mengalami defisit. Berikut ini beberapa manfaat kegiatan impor. 1. Mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. 2. Suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. 3. Mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah. 4. Mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. 5. Mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Tujuan adanya kegiatan impor tentunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor juga merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada tiap negara.
Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kegiatan impor dilakukan bertujuan untuk meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya pengeluaran devisa pada negara lain. Kegiatan impor juga bermanfaat untuk meningkatkan potensi pada suatu negara. Adapun contoh produk ekspor Indonesia yaitu hasil pertanian, hasil hutan, hasil pertambangan, hasil industri, hasil pertanian, dan juga hasil jasa. Berikut nama-nama produk ekspornya yaitu hasil pertanian meliputi karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, dan tembakau. Adapun hasil hutan yaitu kayu dan rotan. Hasil pertambangan yaitu timah, aluminium, batu bara, emas. Hasil industri, semen, pupuk, tekstil, pakaian. Jasa yaitu tenaga kerja. Komoditi ekspor dan impor. Suatu produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli disebut sebagai komoditi. Jenis komoditi yang akan diekspor pada suatu negara tentu memiliki keunggulannya sendiri. Adapun 3 faktor yang dapat memengaruhi keunggulan suatu komoditi yaitu 1. Faktor alam. Salah satu faktor yang mampu memengaruhi keunggulan suatu komoditas ialah kondisi geografis pada suatu negeri. Contohnya Indonesia, sebagai negara dengan iklim tropis, memiliki kondisi geografis yang memungkinkan pohon karet tumbuh subur. Yang kedua yaitu faktor teknologi. Dalam proses pembuatan suatu komoditi, pemanfaatan teknologi berpengaruh besar pada kualitas produk itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi yang digunakan akan memengaruhi keunggulan suatu produk komoditi. Yang ketiga, faktor biaya produksi. Selain faktor alam dan teknologi, keunggulan atas suatu komoditi turut dipengaruhi oleh biaya produksi. Harga suatu barang dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi. Biaya produksi yang semakin rendah akan membuat harga suatu barang semakin murah. Adapun barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor meliputi 1. Barang dilarang ekspor bidang kehutanan. 2. Barang dilarang ekspor bidang pertanian. 3. Barang dilarang ekspor pupuk subsidi. Adapun pengertian devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Barang-barang yang termasuk devisa yaitu valuta asing, emas, dan surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional. Berdasarkan sumbernya, devisa dibagi menjadi 2 macam yaitu devisa kredit adalah devisa yang berasal dari penanaman modal asing, utang, dan tabungan luar negeri. Contohnya, pemerintah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia, kemudian pinjaman tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk devisa kredit. Yang kedua, devisa umum adalah devisa yang dapat diperoleh tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikan. Contohnya, devisa dari hasil ekspor barang dan penyelenggaraan jasa-jasa internasional. Adapun manfaat devisa yaitu sebagai alat tukar internasional, sebagai alat pembayaran barang-barang dan jasa impor, sebagai alat pembayaran cicilan hutang luar negeri, sebagai alat stabilitas mata uang suatu negara, sebagai alat pembayaran hubungan luar negeri. Sekian, itulah materi tentang ekspor dan impor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.